ini? Semua baik? Sehat Iya. Ibu. Puji Tuhan, hari ini semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, kita kembali bertemu dalam pertemuan kali ini dalam pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengabsen untuk kita hari ini. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba lihat temannya. Hadir Ibu semua. Iya, semua hadir ya. Iya, Bu. Untuk pertemuan kita hari ini. Ya anak-anak, kita akan kembali lagi dalam pelajaran kita dengan materi yang sama di pertemuan yang kemarin, yaitu masih tentang di materi perkalian. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, memahami arti dari perkalian, dan juga yang kedua, mengetahui sifat-sifat dari perkalian. Yang ketiga, melalui pembelajaran ini siswa dapat menyelesaikan perkalian antara satu angka dengan dua angka dan dua angka, dan juga melalui pembelajaran ini siswa dapat menyelesaikan perkalian melalui soal cerita. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan mereview kembali pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang perkalian. Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian masih ingat tentang perkalian? Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas arti dari perkalian. Ada yang tahu arti dari perkalian itu apa? Aku Bu. Ya, perkalian itu apa? Penjumlahan yang berulang ya Bu. Iya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Nah, hari ini kita akan kembali belajar lagi tentang perkalian dengan penjumlahan dengan bilangan yang sama. Misalnya, perhatikan bukunya di halaman 88. Ya, di situ sudah ada contohnya dibuat. Perhatikan sambil lihat ke papan tulis contohnya. Tiga dikali 10. Ya, perhatikan anak-anak, 3 dikali 10. Maka kita bisa membuat penjumlahan berulangannya. Lihat, 3 kali 10, artinya 3 kali muncul angka 10. Berarti 10 ditambah 10 ditambah 10. Lalu kita jumlahkan. 10 ditambah 10 20 Bu. ditambah 10 30. Maka 3 dikali 10 sama dengan 30. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya, karena ini memang awal dari materi perkalian. Kemudian selain dari itu, kita mau belajar tentang sifat-sifat perkalian. Masih ingat sifat-sifatnya apa saja? Ada yang masih ingat? Iya, kita ulang kembali ya dalam sifat-sifat perkalian. Yang pertama adalah setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya Bilangan itu sendiri Bu. iya betul, bilangan Itu sendiri. itu sendiri. Lagi ya. Contohnya kita buat contoh. Nah, setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya 20 dikali 1. Berarti kalau bilangan itu sendiri berarti hasilnya adalah 20. Satu lagi, misalnya 15 dikali 1. Maka hasilnya 15. Ingat, setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua adalah setiap bilangan yang dikalikan dengan 0
hasilnya 0 Bu. iya, hasilnya adalah 0. Nah, contohnya 3 dikali 0 berarti hasilnya 0. 0. Dan juga misalnya 10 dikali 0 sama dengan 0. Nah, 3 dikali 0 sama dengan 0 dan 10 dikali 0 sama dengan 0. Bukan 3 kali 0 sama dengan 3, bukan. Tetapi setiap bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian anak-anak perhatikan lagi. Di bukunya itu ada juga di perkalian yaitu sifat komutatif. Ya, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini yaitu perpindahan tempat. Nah, perpindahan tempat. Kalau kita sudah belajar perkalian berarti ini adalah perpindahan tempat pada perkalian. Nah, perpindahan tempat pada perkalian ini misalnya seperti ini. Perpindahan tempat pada perkalian dan hasilnya tetap sama. Misalnya seperti ini. 4 dikali 5, kalau terjadi perpindahan tempatnya yaitu 5 dikali 4. Ingat, hasilnya tetap sama. 4 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 4. Maka 4 kali 5 berapa? 20. Nah, itu juga sama dengan 5 dikali 4 hasilnya 20. Kemudian contoh satu lagi. 8 dikali 3 itu sama juga dengan 3 dikali 8. Ada yang tahu 8 kali 3 itu berapa? 24 Bu. Iya, 24. 8 kali 3 sama dengan sama itu dengan 3 kali 8 yaitu 24. Sampai di sini kira-kira anak-anak paham? Paham Bu. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya sama Lovinka. Iya Bu. Nah, kalau Lovinka sudah paham materi yang Ibu jelaskan? Yang tadi Kira-kira yang ayo. komutatif itu ya Bu ya, sama sifat. Iya, yang sifat-sifat yang lain sudah paham? Paham Bu, paham. Oke, paham ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Tadi Ibu mau bertanya tentang penjumlahan berulang pada perkalian. Kalau misalnya 4 dikali 3, penjumlahan berulangnya jadi berapa? Bagaimana? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Iya, 4 kali angka 3 berarti 3 ditambah 3 tambah 3 ditambah 3 Bu. 3. Berarti hasilnya 12 Bu. 12. Nah, sekarang Ibu mau tanya tentang sifat komutatif dari perkalian. Kalau sifat komutatif dari 8 kali 9, sifat komutatifnya bagaimana? Aku lagi Bu ya. Iya, 9 kali 8. 9 dikali 8, hasilnya 72. 72 ya. 8 kali 9 sama dengan 72, atau 9 dikali 8 hasilnya tetap 72. Oke. Anak-anak, sekarang kita mau ini kan dalam bentuk perkalian. Kalau misalnya kita akan coba menyelesaikan perkalian dalam bentuk soal cerita. Perhatikan juga di bukunya halaman 90. Sama-sama perhatikan bukunya di halaman 90. Baik Ibu. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal yang ada di halaman 90 tentang soal cerita, coba perhatikan bukunya. Yang nomor 1, siapa kira-kira bisa mengerjakan? Aku Bu. Coba dibaca dulu nomor 1. Diperhatikan soalnya baik-baik dan cara mengerjakannya kira-kira bagaimana. Baca baik-baik soal ceritanya. Ayo. Coba dibaca dulu. Nomor memiliki 4 ember berisi bibit ikan mujair.
Nah, masing-masing ember berisi 520 ekor. Ya. Berapa banyak semua bibit ikan mutiara si kakek? Coba dari soal cerita yang sudah kamu baca, coba kira-kira itu bagaimana perkaliannya? Hasilnya bagaimana? Jadi si kakek kan memiliki 4 ember. Nah, setiap ember itu memiliki 520 ekor ikan. Berarti perkaliannya itu adalah 4 kali embernya dikalikan 250. Coba kalikan berapa? 520 deh Bu, bukan 250. Oh iya, 520. Oke. Berapa tadi? 520. Berarti 4 dikali 520. Coba kalikan. Penjumlahan berulangnya ya Bu? Enggak, tidak usah lagi ke penjumlahan berulangnya, langsung saja 4 kali 520 itu bagaimana? Minggu kemarin kan masih sudah kita belajar perkalian 2 angka dengan 1 angka, 2 angka dengan 2 angka. Sekarang ini kan 1 angka dengan 3 angka. Tentunya masih kalian ingat perkalian bagaimana cara mengalikannya? Oh, iya Bu. Berarti nanti bersusun ke bawah ya Bu? Bisa. Oke, kita coba 502 520 dikali 4. Coba Lovinka tadi bagaimana? Oke, coba tadi dari soal cerita yang sudah kamu baca Lovinka, di situ sudah ada dibuat. Kita coba untuk perkaliannya 520 dikali 4 Bu. 4. Coba Lovinka, bagaimana cara mengerjakannya? 4 dikali 0 Berapa? 0 Bu, 0. Oke, terus 4 dikali 2 8 Bu. 8. 4 dikali 5 20 Bu. 20. Berarti hasilnya 520 dikali 4 hasilnya 2080 Bu. Oke, sekarang perhatikan yang nomor 2. Coba Joanna, ayo dibaca lagi soalnya. Ayo Joanna, nomor 2, ayo. Seorang penjual telur ayam mempunyai 435 butir telur setiap harinya. Berapa banyak telur ayam yang terjual dalam waktu 7 hari? Oke, bagaimana cara untuk mengerjakannya tadi? Berapa butir telur? 435 Bu. Oke, 435 butir telur. Itu dalam sehari. Yang ditanya berapa hari? 7 hari Bu. Berarti 435 dikali 7 Bu. 7. Yuk kita coba menyelesaikannya. Ayo, bagaimana caranya? 7 kali 5 35 Bu. 35. Apakah kita tulis di sini 35? Enggak Bu, enggak. Tulis 5, simpan Ya. 3 Bu. 3. Kita simpan di sini ya. Iya, 3. 7 kali 3 Bu. 7 kali 3 21. 21. Lalu Tambah yang disimpan tadi Bu. yang disimpan tadi 3. 3. Berarti 21. 24. Ya, 21 ditambah 3 4. Tulis 4, simpan 2. Simpan 2. Ayo terus. 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 28 Bu. 28. Lalu ditambah 2. 28 ditambah 2. 30 Bu. Oke. Berarti 435 dikali 7 sama dengan 3045 Bu. 45. Oke, sekarang Ibu yang akan memberikan satu contoh lagi supaya kalian paham tentang penyelesaian perkalian dengan menggunakan dalam bentuk soal cerita. Nah, Ibu akan tulis soalnya di sini supaya kalian bisa sambil membacanya ya. Ibu memiliki 4 buah akuarium. Dalam setiap akuarium
akuarium terdapat 5 ikan. Nah, ditanya berapa jumlah seluruh ikan ibu. Nah, ini kalau tadi yang di buku itu lebih tinggi angkanya, kemudian di sini ibu akan memberikan contoh yang paling sederhana lagi. Ibu memiliki 4 buah akuarium. Dalam setiap akuarium terdapat 5 ikan. Nah, berapa jumlah seluruh ikan ibu? Nah, tadi ibu memiliki 4 akuarium. Nah, dalam setiap akuarium terdapat 5 ikan. Berarti dikali 5. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20, Bu. 20. Maka Jumlah ikan seluruhnya adalah 20, Bu. 20 ekor. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham sekarang Ibu memberikan tugas diskusi kepada kalian. Sekarang Ibu akan membagi kelompoknya. Karena di kelas kita ada 22 orang, maka Ibu akan membagi satu kelompok 5 orang. Berarti kalau 5 orang bisa, satu kelompok bisa berapa orang? Ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 5, ada yang 6. Seperti itu. Coba kalau buat satu kelompok itu 5, coba dibuat dulu. Berarti nanti kalau 5 orang satu kelompok, ada 4 kelompok ya, berarti 20 ya. Nanti 2 orang lagi bisa ngikut ke kelompok yang lain. Coba yang di sebelah sana yang paling ujung itu yang kelompok 1 buat kelompoknya 5 orang. Ya, Bu, baik, Bu. Ya, untuk membentuk kelompok tidak harus ribut ya anaknya. Langsung aja dipilih temannya yang bagian belakang. Kemudian yang di sebelah sana dibuat lagi 5 orang. Sudah? Iya, Bu. Ayo dibuat lagi kelompoknya, sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang kita akan mengerjakan. Perhatikan bukunya di halaman halaman 118. Di halaman 118 ini yang nomor 1 kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2, yang nomor 3 kelompok 3, dan yang nomor 4 kelompok 4. Coba setiap kelompok mengerjakan tugasnya masing-masing. Ingat tadi kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, dan kelompok 4 nomor 4. Paham semua anak-anak? Paham, Bu. Oke, coba dikerjakan dulu. Baik anak-anak, sudah selesai? Udah, Dari Bu. kelompok 1 sudah? Ya, udah, Bu, udah, Bu. Kelompok 2, Sudah, Bu. kelompok 3, Sudah, Bu. kelompok 4. Sudah, Bu. Oke, semua sudah ya. Dari kelompok yang lain suaranya lebih lembut, lebih kecil, tapi nggak apa-apa, semangatnya tetap ya untuk Iya, Bu. belajar. Oke, yang kelompok 1 coba baca dulu soalnya, ayo. Sebuah rumah sakit rata-rata dapat menampung pasien demam berdarah sebanyak 276 orang. Ada berapa orang pasien yang dapat ditampung oleh 6 rumah sakit? Berapa rumah sakit tadi? 6 rumah Enam. sakit, Bu. 6 rumah sakit. Oke, dari hasil kerja kelompok kalian, ini 276 berarti dikali 6. Enam. Hasilnya berapa dari kelompok 1? 1456, Bu. 1456. 56. Coba kita buktikan apakah 276 dikali 6 1456. Kita coba ya. Iya, Bu. Oke. 6 dikali 6 36. 36. Kita tulis 6 dan kita simpan 3. 3. Oke. 6 dikali 7 42, Bu. 42. Kita tambahkan dengan 3 47, 5.
6 dikali 7 42 ya kan? Iya. Ditambah tambah 3 berarti 40? 45 Bu. Iya, 45. Kita tulis 5, kita simpan 4. Lalu 6 dikali 2 12 Bu. 12. Lalu 12 ditambah 4 16. 16. Berarti hasilnya 1656. Apakah jawabannya benar? Salah Bu. Oke, hasilnya 1656 ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah berani untuk mencoba. Sekarang yang kelompok 2. Baik Ibu. Oke, yang kelompok 2, yang soal nomor 2, coba dibaca dulu. Seekor nyamuk sekali bertelur menghasilkan sebanyak 912 butir. Berapa butir telur dihasilkan jika ada 2 nyamuk bertelur? Ada berapa nyamuk tadi? 2 nyamuk Bu. 2, oke. Berarti 912 dikali 2 Bu. berapa? Kami dapatnya 1824 Bu. 1824. 24. Kita akan coba hitung apakah benar jawaban yang dari kelompok 2. Oke, kita kalikan 2 dikali 2. 4. 2 dikali 1. 2 Bu. 2 dikali 9. 18 Bu. Oke, berarti hasilnya sama ya. Oke, berarti yang kelompok 2 bisa mengerjakan dengan benar dengan hasilnya 1824. Oke. Ya, ini untuk yang kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, semua anak-anak sudah paham dalam mengerjakan perkalian soal cerita, sudah? Sudah Bu. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada deh Bu. Oke. Nah, anak-anak, karena tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian ada nanti 10 soal. Nanti akan Ibu bagikan kepada kalian supaya kalian dapat mengerjakannya, kerjakan sendiri supaya Ibu tahu sampai mana pemahaman kalian tentang perkalian ini. Oke, baik anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik. Kalau tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, dan juga di akhir dari pertemuan kita akan akhiri juga dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Ada yang mau? Saya Bu Joanna Bu. Oke, ayo Joanna pimpin di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Oke, terima kasih semua anak-anak. God bless. Dadah, Bye. Bu.